Film dibuka dengan memperlihatkan seorang musisi jalanan bernama Nick. Saat itu seperti biasanya Nick memainkan musiknya di stasiun. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba Nick ditelepon oleh temannya. Ternyata di hari itu mantan kekasih Nick sedang pernikahan dan teman Nick menyuruh Nick untuk mendatangi pernikahan mantannya. Tapi Nick sangat ragu untuk datang ke pernikahan mantannya karena ternyata dia sampai detik ini masih belum move on. Akhirnya Nick pun menutup teleponnya dan tiba-tiba ada seorang wanita yang terburu-buru mengejar kereta ketika itu dan HP wanita itu pun terjatuh. Nick pun langsung mengambil HP-nya dan mengembalikannya ke wanita itu. Di situ akhirnya mereka berdua berkenalan. Ternyata wanita ini bernama Brooke. Saat itu Brooke yang kelihatan sedih, dia pun langsung curhat kepada Nick. Dia bercerita kalau dia habis ketinggalan kereta api dan sialnya barusan saja dompetnya hilang sehingga dia tidak mempunyai uang saat itu. Sialnya lagi, Brooke ini berasal dari luar kota sehingga di kota itu dia tidak mempunyai kenalan. Nick yang kasihan akhirnya saat itu dia berusaha untuk menolong Brooke. Nick meminjamkan uang kepada Brooke dan dia pun memanggilkan taksi. Nick langsung memberikan kartu kredit kepada taksi tersebut. Sialnya ternyata Nick lupa kalau uangnya sudah habis. Dia pun langsung membuka HP-nya untuk pinjam ke temannya. Tapi ternyata HP Nick sudah kehabisan baterai. Brooke yang merasa Nick ini orangnya tidak beres karena dia tidak mempunyai uang, dia juga tiba-tiba HP-nya mati. Jadi Brooke berpikiran aneh-aneh. Akhirnya saat itu Brooke pun memarahi Nick dan meninggalkan Nick. Ketika itu Brooke tentu bingung karena dia tidak tahu harus mau kemana. Dan saat dia sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ada sekumpulan berandalan yang sedang mabuk. Saat itu tentu Brooke takut. Para berandalan itu akhirnya berusaha untuk mengganggu Brooke. Tapi tiba-tiba Nick yang memang mempunyai jiwa superhero saat itu dia pun lagi-lagi menolong Brooke. Thank you. I'm sorry about back there because I was rude and I shouldn't have been rude. It's okay. Akhirnya saat itu Brooke pun tersadar ternyata memang Nick ini orangnya baik. Saat itu Nick pun langsung berinisiatif untuk menemani Brooke mencari dompetnya. Mereka berdua pun langsung pergi ke bar di mana tempat dompetnya Brooke hilang. Ketika berada di bar, pelayan barnya pun bilang kalau tasnya Brooke ternyata dibawa oleh seseorang. Pelayan itu pun langsung memberikan alamatnya kepada Nick. Setelah itu Nick dan Brooke pun langsung pergi ke alamat itu. Ketika sampai di alamatnya, Nick terkaget karena ternyata yang memegang tas Brooke adalah sekumpulan berandalan. Berandalan itu pun langsung memberikan persyaratan jika Nick ingin mengambil tasnya Brooke, dia harus membayarkan uang. Nick pun akhirnya langsung membayarnya, tapi setelah itu bukannya tasnya diberikan kepada Nick, Nick malah dipukulin oleh para berandalan itu. Brooke yang mengetahui Nick habis dipukulin saat itu dia pun langsung meminta maaf kepada Nick. Lalu Brooke yang mengira kalau Nick ini hanyalah modus saja dengan membantu Brooke. Saat itu Brooke pun berkata kepada Nick kalau ternyata dia telah memiliki seorang suami. Brooke juga bercerita kalau dia tidak sampai di rumahnya ketika pagi hari, pasti pernikahannya akan hancur. Nick pun langsung bilang kalau dia sama sekali tidak ada modus ke Brooke dan dia bilang alasan membantu Brooke karena dia ingin menjadi seorang pahlawan di malam itu. Setelah itu Nick pun langsung menelpon taksi untuk mengantar pulang Brooke. Tapi sialnya karena rumah Brooke ini berada di luar kota, jadi harga taksinya sangat mahal. Karena tidak punya uang, akhirnya saat itu Nick pun mempunyai ide untuk meminjam ke temannya. Akhirnya Nick dan Brooke pun naik kereta untuk pergi ke teman Nick. Ketika di kereta, Nick dan Brooke pun langsung berbincang satu sama lain. Brooke bercerita tentang siapa dirinya, siapa suaminya, dan bagaimana dia bertemu dengan suaminya. Nick pun bercerita kalau di hari itu dia ada di kota itu karena dia ada audisi bakat pencarian musik. Dan selain itu, di kota itu Nick juga akan menghadiri pernikahan mantannya. Brooke yang tahu kalau ternyata Nick ini sangat sad boy, saat itu Brooke pun mengetahuinya. Mereka berdua pun akhirnya sampai di pesta di mana teman Nick berada. Tapi sialnya ternyata Nick salah alamat dan Nick pun tidak bisa menemui temannya. Akhirnya lagi-lagi saat itu mereka berdua pun kebingungan mencari solusi bagaimana cara mengantarkan Brooke untuk pulang. Karena terlalu stuck untuk refreshing, saat itu Nick pun mengide untuk bermain dengan Brooke. Mereka berimajinasi dengan cara menelpon diri mereka di masa lalu. Ide permainan dari Nick sangat seru dan itu membuat Brooke senang karena mereka bisa mengandai-ngandai dengan cara berbicara dengan dirinya di masa lalu. Kemudian tiba-tiba Nick mendapatkan ide bagaimana kalau Brooke pulang dengan menggunakan bus karena harganya tidak semahal taksi. Mereka berdua pun langsung berangkat ke terminal bus. Sialnya, ternyata jadwal terakhir bus yang berangkat ke kota Brooke itu sudah lewat sehingga mereka tidak ada bus untuk pergi ke sana. Lagi
Lagi-lagi saat itu Brooke pun pusing karena kalau dia tidak pulang pasti pernikahannya akan hancur. Nick pun langsung dengan gaya Kapten Amerikanya saat itu dia berusaha untuk menenangkan Brooke. Nick pun berkata, memangnya tidak ada seseorang yang bisa kau suruh Brooke untuk pergi ke rumahmu. Di sini kita diberitahu ternyata permasalahan Brooke, dia telah menuliskan suatu surat berisi tentang permohonan perceraian di atas kasur suaminya. Dan ide dari Nick itu sangat masuk akal sekali karena Brooke mempunyai teman yang bisa dia suruh untuk mengambil surat itu. Brooke pun langsung menelpon temannya dan dia meminta tolong agar temannya mengambil surat tersebut. Temannya pun mau dan akhirnya saat itu Brooke bisa tenang. Brooke yang saat itu sangat senang karena masalahnya telah selesai. Dia pun langsung memeluk Nick dan menganggapnya sebagai Kapten Amerika karena telah memberikan solusi kepadanya. Brooke yang tahu kalau di hari itu Nick seharusnya menghadiri pernikahan mantannya. Untuk membalas jasa Nick saat itu Brooke menawarkan, bagaimana kalau aku berpura-pura menjadi pacarmu Nick agar membuat mantanmu cemburu. Nick yang sudah sangat hopeless saat itu dia pun mengiyai tawaran dari Brooke dan mereka berdua pun pergi ke pernikahan mantannya Nick. Sesampainya di pesta pernikahan itu, Nick pun bertemu dengan sahabatnya. Tapi tiba-tiba ketika Nick sedang asyik ngobrol bersama sahabatnya, dia melihat mantannya yang sudah lama sekali tidak pernah dia lihat. Mantan Nick pun langsung menghampiri Nick dan mengajaknya untuk mengobrol. Tapi Nick yang memang belum move on dari mantannya, saat itu dia pun tidak bisa berkata apa-apa. Hannah Dempsey. Nick hanya bisa terdiam, tersenyum tipis dan melihat mantannya yang terlihat semakin cantik. Saat itu Nick pun bergumam dalam hati, kukira melihatmu pergi adalah hal berat. Ternyata aku salah, mengetahui bahwa kau takkan pernah kembali bersamaku adalah yang terberat. Karena tidak kuat, akhirnya Nick pun memutuskan untuk meninggalkan pesta itu. Brooke pun langsung bertanya, Nick apa yang kau lakukan? Kenapa kau pergi dari pesta itu? Nick hanya diam saja dan Brooke pun langsung menanyakan bagaimana hubungan Nick dengan mantannya dulu. Nick pun langsung bercerita kalau ternyata dia sudah tidak bertemu dengan mantannya selama 6 tahun. Iya, Nick berpacaran dengan mantannya ketika dia masih duduk di bangku kuliah. Nick sangat mencintai mantannya karena dia adalah satu-satunya orang yang percaya kepada Nick kalau Nick bisa sukses di bidang musik. Tapi suatu hari ketika Nick sudah yakin dan dia akan melamar mantannya ini, tiba-tiba saat itu mantan Nick yang mendapat pekerjaan di luar kota, dia pun memutuskan untuk berpisah dengan Nick. Dan sejak saat itu Nick pun patah hati dan dia tidak pernah move on dari mantannya. Brooke pun langsung berkata, ini sudah 6 tahun Nick, kau harus move on dari mantanmu. Tapi Nick membalas, aku selalu menganggap rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh, itu hanya berarti teguh pendirian. Tapi ternyata aku salah. Brooke yang sadar kalau ternyata Nick ini masih mencintai mantannya, Brooke pun bertanya, Nick apakah kau masih mencintai mantanmu? Jawab Nick, aku tetap mencintainya, hanya saja aku gagal mempertahankan cintanya. Bahkan di saat aku ingin berhenti, sebenarnya aku masih mencintainya. Saat itu Brooke pun langsung memberikan saran, Nick sebelum janur kuning melengkung, kau masih bisa memperjuangkan mantanmu. Malam ini kau harus menemuinya dan berkata kalau kau masih mencintainya. Awalnya Nick tentu ragu, tapi karena Brooke terus memaksanya, akhirnya di malam itu Nick pun memutuskan untuk menemui mantannya. Nick pun mengobrol beberapa jam bersama mantannya. Sembari itu Brooke menunggu Nick dengan duduk di jalanan. Sampai akhirnya Nick selesai mengobrol dan dia terlihat sangat murung sekali. Brooke pun langsung bertanya, bagaimana hasilnya Nick? Nick pun langsung bercerita ternyata mantannya sekarang sedang mengandung seorang anak. Dan yang lebih membagongkan, ternyata selama ini mantannya menyesal meninggalkan Nick karena baginya Nick adalah mantan terbaiknya. Mengetahui fakta itu, Brooke pun langsung meminta maaf kepada Nick karena tadi yang menyuruh Nick untuk menemui mantannya adalah Brooke. Nick pun langsung membalas, kau tidak salah Brooke, setidaknya sekarang aku sudah tahu bagaimana perasaan sebenarnya dari mantanku. Dan selama ini ternyata kesalahan terbesarku adalah mencoba melupakannya, bukan mengikhlaskannya. Untuk menghibur Nick, akhirnya Brooke pun mengajak Nick berjalan-jalan di kota. Mereka berdua pun mengunjungi rumah peramal di mana mereka di sana mencoba untuk meramal masa depan mereka. Saat itu Brooke yang teringat tentang suratnya, akhirnya di situ dia meminjam handphone peramal untuk menelpon sahabatnya yang sebelumnya dia suruh untuk mengambil surat itu. Brooke terkaget ketika mengetahui bahwa ternyata sahabatnya tidak berhasil mengambil surat itu. Hal itu karena sahabat Brooke tidak berhasil menemukan kunci rumah Brooke sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam rumahnya.
Namanya seorang wanita yang labil, saat itu Brooke pun langsung bad mood lagi. Dan ya lagi-lagi Nick yang ketika itu melihat Brooke bad mood, saat itu dia pun kembali membadut lagi untuk Brooke. Saat itu pun Nick akhirnya langsung bertanya kenapa Brooke sampai bisa menuliskan surat yang berisi tentang keinginannya untuk cerai dengan suaminya. Brooke pun langsung bercerita kalau ternyata Brooke mengetahui kalau suaminya berselingkuh di belakangnya. Tapi Brooke tidak berani melabrak langsung suaminya. Karena hal itulah Brooke yang cemburu akhirnya memutuskan untuk menuliskan surat untuk meminta cerai kepada suaminya. Yang jadi masalah adalah ternyata Brooke masih sangat mencintai suaminya dan dia menyesal menuliskan surat tersebut. Oleh karena itu, di hari itu Brooke ingin mengambil surat itu untuk mencegah perceraiannya dengan suaminya. Tapi kelihatannya semua itu sudah terlambat karena sekarang Brooke berada di kota lain dan dia tidak bisa pulang ke rumahnya. Setelah bercerita itu pun akhirnya Brooke dan Nick memutuskan untuk pergi ke coffee shop. Brooke yang kelihatan sudah nyaman dengan Nick, akhirnya saat itu dia curhat tentang perasaannya kepada Nick. Nick, apakah suamiku sudah tidak mencintaiku lagi ya? Mungkin dia sudah bosan denganku dan ya itulah alasannya kenapa dia mencari wanita yang lebih cantik dariku, Nick. Nick pun langsung membalas, "Hey Brooke, kau memang tidak sempurna, tapi dirimu layak untuk diperjuangkan dan aku yakin suamimu pasti akan meminta maaf dan memperjuangkanmu lagi." Mendengar perkataan itu, Brooke pun langsung merenung dan setelah itu Brooke pun izin ke kamar mandi. Anehnya, Brooke lama sekali tidak kembali. Nick yang panik akhirnya mencari Brooke. Dan sangat berdebah Brooke ini karena ternyata saat itu Brooke ingin meninggalkan Nick tanpa pamitan. Taxi! What? I don't get a letter? I have to go. Where? Hal itu karena Brooke merasa aneh dengan hubungannya dengan Nick karena Nick adalah seseorang yang baru saja dia temui. Kenapa dia menceritakan banyak permasalahan hidupnya kepada Nick. Saat itu Nick pun langsung mencegah Brooke. "Brooke, kau mau meninggalkanku begitu saja?" Brooke yang sedang labil, dia pun langsung meluapkan kekesalannya kepada Nick. "Nick, kau tidak usah sok-sokan sok baik dengan menolongku dan memberikan saran tentang apa yang harus kulakukan dengan hubunganku dengan suamiku. Kenyataannya kau tidak bisa memberikan saran terbaik bagi dirimu sendiri. Kau tidak sadar kau adalah sad boy yang tidak bisa move on dari mantanmu selama 6 tahun dan kau adalah pecundang terbesar di New York." You quit med school to be a musician, right? And now you're willing to blow off the biggest audition of your life because the girl you love didn't choose you? Meaning, if all I've got is life advice from a stranger that I met 4 hours ago, then I'm in big trouble. The only thing that is stopping you from being the biggest loser in New York is the fact that I haven't left town yet. Mendengar hal itu tentunya saat itu Nick bisa saja marah. Tapi lagi-lagi saat itu Nick memutuskan untuk membadut dengan berkata, "Brooke, bisakah kita mengambil jeda sebentar dan menenangkan hati kita? Dan ya aku minta maaf karena memang aku salah." Melihat Nick yang tidak marah saat itu Brooke pun sadar kalau Nick ini memang orangnya baik hati. Setelah itu untuk menunggu pagi akhirnya Nick mengajak Brooke untuk menginap di hotel sementara. Sesampainya di hotel, Brooke yang merasa telah mengatakan hal yang sangat jahat kepada Nick. Saat itu Brooke pun langsung meminta maaf kepada Nick. Tanpa pikir panjang, Nick yang sudah bertekad menjadi badut penghibur di malam itu, dia pun langsung memaafkan Brooke. I'm sorry about all those things that I said earlier. I guess I got a little defensive. Abusive? Cruel? Complex. Okay. Sorry. Setelah itu hubungan mereka berdua pun semakin intens. Sampai akhirnya ketika itu Nick memberanikan dirinya untuk memberikan ciuman kepada Brooke. Ketika melakukan ciuman itu tiba-tiba Brooke pun teringat akan suaminya. Nick pun langsung meminta maaf seketika itu juga. Setelah itu akhirnya untuk menunggu pagi mereka berdua pun mengobrol panjang lebar. Mereka pun menikmati momen kebersamaan itu. Karena nyatanya memang mereka berdua ini sefrekuensi dan Brooke tidak pernah senyaman ini ketika berada bersama dengan seorang pria. Begitu pula sebaliknya, Brooke adalah satu-satunya wanita yang bisa membuat Nick melupakan mantannya sejenak. How would you rate your overall stay? How come one of the worst nights of my life also be one of the best? I feel that we met in Grand Central for a reason. I think that we were meant to find each other. Akhirnya pagi hari pun tiba
Nick langsung mengantarkan Brooke ke stasiun untuk dia pulang. Sebelum berpisah, Nick pun memainkan permainan yang sebelumnya mereka berdua mainkan, yaitu berandai-andai menelpon diri mereka di masa lalu. Nick pun mengambil telepon seakan-akan dia berbicara dengan dirinya di masa lalu. "Halo Nick, aku dirimu sendiri dari masa depan. Aku hanya ingin memberitahu, suatu hari nanti kau akan menghadapi hari paling menakutkan karena kau harus mendatangi pernikahan dari wanita yang sangat kau cintai. Kabar baiknya, di hari itu kau akan bertemu wanita asing yang awalnya akan mengusirmu dan dia akan menghabiskan uangmu. Dan yang harus kau lakukan Nick di malam itu, tetaplah membadut untuknya. Karena dia akan membuatmu sadar ternyata kau bisa mencintai wanita lain selain mantanmu itu Nick." Brooke yang mengetahui kalau ternyata Nick mencintainya saat itu, Brooke hanya bisa meneteskan air matanya. Setelah itu Brooke pun langsung memberikan ciuman selamat tinggal kepada Nick dan mereka berdua pun berpisah. And you're gonna meet somebody. And now at first, she's gonna seem icy. She's gonna take all your money. You're probably gonna get punched in the face. But stick with her. You're gonna need her a lot more than she needs you. And thank her. Thank you for showing you that you can love more than one person in this life. And at the end of the night, you're gonna want to say some things, but don't ruin it. Just give her a kiss. Wish her good luck. Nick yang di hari itu telah mengalami patah hati 2 kali, dia pun hanya bisa tersenyum tipis dan dia tersadar ternyata lebih mudah menjadi Kapten Amerika daripada menahan sakitnya menjadi seorang badut penghibur. Di tempat lain, Brooke yang sedang berada di bus, ternyata dia mendapatkan surat dari Nick yang kita tidak diberitahu apa isinya. Ya, nyatanya memang saat itu Brooke juga menyukai Nick, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah memiliki suami. Memang mereka berdua adalah orang yang tepat di waktu yang salah. Dan filmnya pun habis. Ending yang sangat membadutkan memang. Terima kasih sudah menonton dan terakhir jangan bosan menjadi badut penghibur.